Pada gambar ini, kita menggunakan contoh daur litik pada virus T atau bakteriofag atau virus yang menyerang bakteri. Tahap pertama adalah attachment atau perlekatan, atau juga bisa kita sebut adsorpsi. Serabut virus yang mengandung reseptor khusus akan melekat pada permukaan sel inang yang cocok. Setelah terjadi kecocokan, akan dimulai tahap kedua, yakni penetrasi. Virus akan menginjeksikan atau memasukkan asam nukleat yang dikandungnya ke dalam sel inang. Kemudian, asam nukleat virus akan bergabung bersama dengan DNA inang untuk mengambil alih kendali sintesis dari sel inang. Setelah tahap ini, sel inang akan mensintesis atau memperbanyak salinan dari asam nukleat dan komponen-komponen virus yang lainnya. Hasil perbanyakan atau sintesis asam nukleat virus dan komponennya selanjutnya akan dirakit dalam tahap perakitan sehingga terbentuk virion-virion baru. Selanjutnya, pada tahap akhir, fag akan menghasilkan enzim perusak membran plasma dan juga dinding sel inang. Nah, rusaknya membran dan dinding sel mengakibatkan virion-virion baru dapat keluar dan lepas dari sel inang. Pada tahap akhir ini terjadi perusakan sel. Setelah virion-virion baru keluar dari sel inang, maka virion-virion baru bisa mengulangi daur litik kembali. Ini adalah contoh pengamatan fase tahap lisis dari bakteriofag melalui mikroskop elektron. Pada virus bersampul, contohnya seperti HIV dan corona, reseptor sel inang biasanya berada pada selubungnya. Dan kapsid akan ikut masuk ke dalam sel saat tahap penetrasi. Kemudian pada tahap akhir, virion baru akan melakukan eksositosis untuk keluar dari tubuh inang. Daur kedua adalah daur lisogenik. Sama seperti daur litik, daur lisogenik juga diawali dengan tahap pelekatan dan tahap penetrasi. Namun, setelah tahap penetrasi, yang terjadi berikutnya adalah tahap rekombinasi. Yakni DNA virus akan bergabung dengan DNA bakteri membentuk suatu molekul yang dinamakan profag. Profag akan membelah mengikuti sel yang membelah. Saat sel membelah menjadi 2 atau menjadi 4 atau bahkan menjadi 8, maka profag juga akan menjadi 8. Namun perlu diingat, lisogenik tidak terjadi selamanya. Saat sel inang dalam keadaan bahaya atau saat imunitas sel inang turun, maka profag akan memasuki fase litik dan menghancurkan sel.